Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridha kama tulubi yang atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya di channel Pandia RS TV, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konflik antara Israel dan Palestina, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas asal-usul Bani Israel. Kemudian kita juga pernah membahas siapa sebenarnya pemilik asal tanah Palestina. Kemudian kita juga pernah membahas perbedaan antara Bani Israel, kemudian Yahudi, kemudian juga Zionis. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana kisah kepahlawanan Nabi Daud alaihissalam yang mengalahkan Jalut atau Goliat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Bani Israel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam tema sebenarnya apa motif yang dilakukan oleh orang-orang Israel sekarang ini. Nah, mereka kan sekarang seperti menjajah daerah Palestina. Mereka merebut tanah dari orang-orang Palestina. Sebenarnya apa motivasi mereka melakukan hal-hal tersebut, bahkan sampai melakukan kejahatan kemanusiaan, membombardir jalur Gaza, kemudian yang meninggal banyak sekali anak-anak dan perempuan warga sipil. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan masuk kepada teori tentang bendera negara Israel yang ada sekarang ini, di mana di bendera tersebut ada lambang bintang Daud di tengah-tengah yang berwarna biru itu, kemudian ada dua garis biru di atas dan di bawah. Kemudian bintang Daud tersebut ada di tengah-tengah. Nah, menurut kajian sosial politik, dua garis biru itu adalah melambangkan dua sungai, yakni sungai yang memang sebelumnya menjadi kekuasaan dari kerajaan Daud. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh negara Israel sekarang atau orang-orang Israel di Palestina tersebut sebenarnya adalah misi untuk mengembalikan kejayaan Bani Israel sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud adalah seorang nabi, kemudian ia juga seorang raja yang merupakan menjadi pemimpin bagi orang-orang Bani Israel.
Nah, kalau kita lihat memang Nabi Daud alaihissalam ini adalah seorang yang sangat luar biasa, di mana beliau diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran maupun kitab agama Nasrani dan Yahudi. Beliau itu digambarkan memang sosok yang sangat luar biasa, di mana di dalam Islam sendiri kita mengenal bahwa Nabi Daud ini memiliki mukjizat melunakkan besi. Jadi kalau dalam ilmu sains itu namanya metalurgi. Jadi orang yang mampu mengendalikan besi. Nah, hal tersebut dibahas di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat melunakkan besi, kemudian dibikinlah baju perang atau baju zirah. Nah, jadi ketika zaman Nabi Daud itu adalah zaman peralihan antara perunggu kemudian beralih kepada besi. Nah, itu dalam sisi sains, dan itu memang terjadi di zaman Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud lah yang memiliki kemampuan tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran juga Nabi Daud itu sering diceritakan atau digambarkan memiliki mukjizat suara yang sangat merdu, yang mana ketika beliau membacakan ayat-ayat Zabur itu di sekelilingnya itu menunduk atau menikmati suara dari Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita lihat ini kan tadi beliau adalah seorang ilmuwan atau seorang yang ahli dalam bidang teknologi, dalam hal besi. Kemudian sekarang beliau adalah sosok yang memang menguasai ilmu seni budaya, karena beliau memiliki suara yang sangat indah. Nah, jadi beliau ini adalah sosok yang sangat lengkap. Kemudian di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa Nabi Daud alaihissalam ini memang seorang politisi handal atau negarawan, pemimpin yang sangat luar biasa, seorang yang soleh dan memiliki kebijaksanaan yang memang sangat luar biasa. Nah, hal-hal inilah yang menjadi motivasi orang-orang Israel sekarang ini, di mana ketika mereka melakukan sesuatu, mereka selalu menyandarkannya kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam, sehingga bahkan lambang negara mereka pun dicantumkan bintang Daud di tengah-tengahnya. Nah, ini kan sudah sangat jelas sekali. Nah, permasalahannya adalah tidak masalah ketika orang-orang Israel ini ingin mencontoh atau meniru apa yang pernah dilakukan oleh pemimpin mereka atau panutan mereka, Nabi Daud alaihissalam. Namun yang jadi permasalahannya adalah ketika mereka meniru, seharusnya mereka meniru secara keseluruhan, di mana Nabi Daud ini kan selain daripada raja, beliau juga seorang nabi, di mana Nabi Daud mewarisi ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa agama orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu sering menyandarkan kepada agamanya Ibrahim. Nah, padahal Ibrahim sendiri menegaskan bahwa ia adalah seorang Muslim dan ia mewariskan ajaran-ajarannya kepada keturunan-keturunannya, mulai dari Nabi Ishak, kemudian Ishak melahirkan Nabi Yakub, kemudian dari Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf, dan juga ke-11 saudaranya, salah satunya Yehuda juga. Nah,
di tengah jalan kan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini yang menjadi permasalahan. Sementara orang-orang Israel sekarang ini mencoba mencontoh Nabi Daud dari sisi duniawinya saja. Jadi kerajaannya yang besar, kemudian berjaya, maju dalam bidang teknologi, seni budaya, kemudian dalam politik. Namun mereka tidak melihat dari dimensi spiritual. Mereka hanya menggunakan ayat-ayat suci untuk kepentingan mereka saja. Salah satu contohnya yang sering diceritakan itu kan tentang tanah yang dijanjikan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga memang dijelaskan bahwa orang-orang Bani Israel ini diperintahkan untuk masuk ke Palestina. Namun mereka menolak, dan yang dimaksudkan Al-Quran itu masuk ke Palestina itu bukan menguasai dan mengusir orang-orang yang ada di sana, tapi masuk kemudian hidup bersama-sama dengan penduduk-penduduk yang sebelumnya memang sudah bertempat di sana. Nah, jadi itu dia, orang-orang Israel sekarang itu mencoba ingin membangkitkan kembali kerajaan Daud itu. Namun perlu kita ketahui bahwa orang-orang Bani Israel ini memang adalah orang-orang yang memiliki sifat yang memang kurang baik dari zaman dahulunya. Bagaimana orang-orang Israel ini juga diceritakan di dalam kitab suci adalah orang-orang yang memang banyak membunuh para nabi, kemudian juga orang-orang yang kalau kita lihat itu tidak pandai bersyukur, karena seharusnya mereka ini adalah orang yang istimewa, karena banyak sekali para nabi lahir dari keturunan orang-orang Bani Israel. Namun mereka ini tidak dapat mengambil contoh yang baik dari para nabi tersebut. Nah, kemudian tentang Bani Israel ini sendiri, bahkan Nabi Daud sendiri melaknat orang-orang Bani Israel ini. Nah, dan itu diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah, jadi sebenarnya tingkah laku dari orang-orang Israel ini memang sudah sangat gamblang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, di mana mereka ini memang sering bertindak berlebih-lebihkan. Salah satu contoh itu tadi, yang tadinya mereka seharusnya diperintahkan untuk masuk ke dalam Palestina untuk hidup berdampingan, tapi mereka malah masuk ke sana ingin menguasai, lalu mengusir penduduk-penduduk yang memang sebelumnya sudah ada di tanah Palestina tersebut. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang Israel dan Palestina ini. Kita semakin dekat pada kesimpulan sebenarnya yang dilakukan orang-orang Israel ini maunya apa. Kita sudah mulai menemukan titik terang di mana mereka melakukan ini karena dasar itu tadi, terobsesi dengan kerajaan Daud alaihissalam yang memang merupakan raja yang membawa Bani Israel ini dalam kejayaan. Oke.
Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita renungkan, kemudian dapat kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kita semua sebagai umat manusia. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, kemudian komen, like, dan share, karena video ini atau channel Pandia RS ini insya Allah di dalam channel ini video-videonya itu dapat memberikan atau setidaknya dapat membuat kita berpikir ulang tentang hal-hal yang memang terjadi di sekitar kita. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya.